Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'du. Para pemirsa kaum muslimin dimanapun Anda berada. Dalam kesempatan ini saya akan membincang tentang standarisasi ulama. Ini memang isunya sudah agak lama, tetapi tidak mengapa karena toh masih tetap hangat kalau kita bicarakan sekarang ini. Beberapa waktu lalu umat Islam Indonesia memperdebatkan apakah perlu standarisasi ulama. Karena di pihak pemerintah sempat mengemukakan pandangan bahwa perlunya standarisasi ulama. Baiklah, saya tidak akan ikut terlibat di dalam perdebatan itu, hanya mencoba melihat dan mengenalkan perspektif ulama kita, dalam hal ini Imam Asy-Syafi'i, mengenai standarisasi ulama. Yang saya bicarakan berdasarkan pandangan Imam Asy-Syafi'i di dalam kitab Ar-Risalah yang dikutip dalam sebuah artikel. Nah, ini artikelnya sudah terlihat di layar ya. Artikelnya judulnya sebetulnya bukan langsung tentang pandangan Imam Syafi'i, tetapi Ahammiyatul Lughah Al-Arabiyyah fi Fahmil Quran was Sunnah. Pentingnya belajar, pentingnya bahasa Arab di dalam memahami Quran dan Sunnah. Selain mengenai standarisasi, berdasarkan artikel ini, juga kita perlu mengomentari beberapa waktu yang lalu ada seorang ustadz yang kondang di medsos, kemudian ditanya oleh para jamaahnya, apakah Anda bisa kitab kuning atau tidak? Ternyata ustadz itu marah-marah. Justru dari marah-marahnya itu terungkap bahwa dia tidak bisa kitab kuning karena tidak pernah pesantren. Dan dia mengatakan dengan tegas, kalau jadi ustadz harus bisa kitab kuning, maka saya pensiun jadi ustadz. Nah, pernyataan itu sebetulnya tidak perlu ditanggapi, tetapi kalau orang awam menangkapnya sebagai kebenaran, maka seolah-olah menjadi tokoh agama, menjadi juru bicara Tuhan di depan masyarakat, itu bisa dengan mudah siapapun, sehingga tidak perlu belajar ilmu secara khusus pun boleh seolah-olah seperti itu. Karena itu, mari kita lihat pandangan Imam Syafi'i yang dikutip dalam artikel ini. Artikel ini ditulis oleh Dr. Mahmud Ahmad Zain, Kabir Bakhithina bi Idaratil Bukhus. Ini seorang peneliti senior. Ya, ini kita lihat langsung ke ini, artikel ini terbit tahun 2009, sudah agak lama sebetulnya. Tapi isinya masih layak kita ungkapkan ya. Oke, kita langsung ke apa yang menjadi inti dari pembicaraan atau yang disampaikan hari ini. Nah, ini sampai kepada subbab ini, hukmu ta'allumi lisanil Arab. Hukmu ta'allumi lisanil Arab. Hukumnya belajar bahasa Arab. Memang pembicaranya mulai dari sini, tetapi nanti ke ujungnya ke standarisasi ulama.
Oke, paragraf ini tidak usah sampai ke ini aja. Kita mulai saja dari awal ya. Kana tadwinul kutuba qad nasha'a wa tara'ra'a fi ummatil Islam itra'a nuzulil Quran wa tadwinihi. Penyusunan kitab-kitab sudah mulai tumbuh dan banyak di kalangan umat Islam ifra'an nuzulil Quran wa tadwinihi. Setelah dengan adanya turunnya Al-Quran dan pembukuan Al-Quran. Jadi bangsa Arab, umat Islam, dengan adanya turunnya Al-Quran dan pembukuan Al-Quran, selanjutnya kemudian muncul berbagai kitab, berbagai ilmu ditulis oleh para ulama untuk menjelaskan kitab Al-Quran, untuk menafsirkan As-Sunnah dan Al-Quran. Wa minhu nasya'at al-ulum wa dawwanat wa tafarra'at. Dari Al-Quran itu kemudian ilmu-ilmu ditulis dan dibukukan. Dan ilmu-ilmu bercabang-cabang. Ilmu fikih, ilmu hadis, ilmu ulumul hadis, ilmu tafsir, ilmu qiraat dan lain-lain. Itu semua didorong dengan adanya Al-Quran dan As-Sunnah. Maka tafsirul Quran min aqdamil ulum allati bada'at, wa kana tafsirul Quran dan tafsir Al-Quran min aqdamil ulum adalah ilmu yang paling dahulu, allati bada'at tadwinuha kalladhi katabahu talamid Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Ilmu tafsir adalah ilmu yang pertama-tama disusun sebagaimana disusun oleh sahabat Ibnu Abbas yang menjadi murid Nabi. Ibnu Abbas ini salah seorang sahabat yang dikenal dengan nama Bapak Tafsir dari kalangan sahabat. Wa kana ilmu usulil fiqh. Adapun ilmu usul fiqh alladzi tubna alaihi ahkamus syar'. Ilmu usul fikih yang mendasari hukum-hukum syariat. Wa yufhamu bil Qur'an was sunnah. Dan digunakan untuk memahami Al-Quran dan Sunnah. Ma'rufatan masailuhu fis sudur wa in kanat lam taktub fis sudur ila waqti mutaakhirin ba'du syai'. Adapun usul fikih yang merupakan dasar dari hukum-hukum syariat dan digunakan untuk memahami Al-Quran dan Sunnah, sebagai pengetahuan yang membahas masalah-masalah itu awalnya memang tidak tertulis, tapi kemudian lama-lama dituliskan. Jadi maksudnya lebih dahulu penulisannya ilmu tafsir daripada ilmu usul fikih. Baru kemudian setelah berbagai masalah muncul, kemudian ditulislah mengenai berbagai ilmu usul, bagi ilmu yang mendasari penetapan hukum syariat melalui Quran dan Sunnah, namanya ilmu usul fikih. Itu ditulis kemudian setelah berbagai masalah muncul. Terjadi duluan ilmu tafsir menurut tulisan ini. Wa kana Imam Syafi'i, dan Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu
Semoga Allah meridhai Imam Syafi'i. Awaluman adalah orang yang pertama khassahu bita'lif fi awakhirul qarni hijri ats-tsani, yang mengkhususkan diri untuk menulis ilmu usul fikih di akhir abad kedua Hijriah. Hasbama wasala ila aidin nas, agar ini sampai bisa dinikmati oleh masyarakat banyak gitu ya. Sebelum ditulis hanya diketahui dan dibicarakan di kalangan ulama saja, tetapi di akhir abad 2 Hijriah Imam Asy-Syafi'i menulis kitab usul fikih. Wa dzalika fi risalatin ba'athaha ilal Imam Abdurrahman bin Mahdi. Walidzalika summiya hadzal kitab Ar-Risalah. Wa dzalika, tulisan usul fikihnya Imam Asy-Syafi'i ini, fi risalatin, kemudian dikirimkan kepada khalifah, kepada penguasa saat itu, fi risalatin, dalam sebuah surat, ba'athaha, yang dia kirimkan surat itu, ilal Imam Abdurrahman bin Mahdi, kepada khalifah, pada Imam Abdurrahman bin Mahdi. Walidzalika, dan karena itulah, summiya, dinamakan kitab usul fikihnya, summiya hadal kitab usul fikihnya itu kemudian dinamakan Ar-Risalah, dengan Ar-Risalah. Jadi ceritanya begini. Khalifah itu pesan Imam Abdurrahman bin Mahdi, pesan kepada para ulama, termasuk Imam Syafi'i terutama ya, agar menuliskan tentang bagaimana memahami Al-Quran dan Sunnah dengan baik, dan bagaimana caranya menetapkan hukum dan Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian Imam Syafi'i menjawab tantangan tersebut dan menuliskannya. Setelah dituliskan, beliau tidak datang kepada istana khalifah atau istana imam, istana pemerintah, tapi beliau kirimkan lewat surat. Itu mungkin untuk menjaga harga dirinya, agar dia bukan termasuk ulama yang mendatangi pintu pemerintah. Dia kirimkan karyanya dalam bentuk surat, makanya dinamakan Ar-Risalah. Ini adalah kitab dasar usul fikih Imam Syafi'i. Dan kitab inilah pula yang banyak dikutip oleh artikel ini. Waqad ihtamma al-Imam Syafi'i rahimallahu bi bayani ahammiyati ma'rifatil lisan al-Arabi. Dalam kitab ini Imam Asy-Syafi'i banyak memperhatikan Imam Syafi'i tentang perlunya menguasai bahasa Arab. Dalam hal ini wa farraqa baina hajati kulli fardin muslimin ila hadhil ma'rifah wa hajati may yuridu ilma fahmil Qur'an karim was sunnati nabawiyyah wa ma'rifati hukmillahi fihima. Imam Syafi'i dalam ini membedakan kebutuhan kulli fardi muslimin, setiap individu umat Islam, maksudnya kebutuhan umat Islam kebanyakan orang awam itu untuk mengetahui bahasa Arab, dan kebutuhan orang yang ingin memahami Quran dan Sunnah dengan baik dan bisa menetapkan hukum Allah. Berarti kebutuhan untuk menjadi mufassir dan mujtahid, menjadi ulama yang bisa menafsirkan Quran dan bisa menetapkan hukum dari Quran. Itu berbeda kebutuhannya dengan orang pada umumnya. Faqala anil qismil awal. Maka Imam Syafi'i berkata tentang kelompok pertama, yaitu kelompok manusia pada umumnya.
kulli fardin muslim, manusia muslim pada umumnya. Muslim awam kita semua pada umumnya yang tidak ingin menjadi ulama dan tidak ingin bisa menetapkan hukum secara khusus. Apa kewajibannya di dalam mempelajari bahasa Arab atau bahasa Al-Quran? Fa'ala kulli muslimin ay yata'allama min lisanil Arab ma balaghahu juhdahu hatta yashhada bihi alla ilaha illallah wa anna Muhammadan abdahu wa rasulahu. Fa'ala kulli muslimin, maka wajib bagi setiap muslim laki-laki dan muslim perempuan, maksudnya di situ. Ayat ta'allama, hendaknya mempelajari min lisan Arab, bahasa Arab, ma balaghahu jahdahu, secara sungguh-sungguh, hatta yashhada, sehingga mengerti, sehingga menyaksikan, bihi, dengan bahasa Arab itu, alla ilaha illallah, bahwa tiada Tuhan selain Allah, wa anna Muhammadan abdahu wa rasulahu, dan bahwa sesungguhnya Muhammad adalah hamba dan utusan Allah. Wa yatlu bihi kitaballahi wa yantiqu bi dzikri fi maftaradu alaihi minat takbiri. Wa yatlu bihi, dan bisa membaca bihi dengan bahasa Arab yang dikuasainya itu. Kitaballahi, bisa membaca kitab Allah, jadi bisa membaca kitab Allah dengan benar. Wa yantiqu bi dzikri, dan bisa mengucapkan zikir fi maftaradu alaihi, yang wajib-wajib di dalam ibadah, maksudnya minat takbir, dari takbiratul ihram. Kalau kita sholat, maka pertama takbiratul ihram Allahu Akbar, mengerti artinya bahwa itu sedang membesarkan, sedang mengagungkan Allah. Wa amara bihi minat tasbihi wa tasyahud, dan yang diperintahkan dari ibadah-ibadah itu baik berupa tasbih, tasyahud akhir, wa ghairi dzalik. Jadi gini, maksudnya menurut Imam Syafi'i, bagi setiap muslim secara keseluruhan itu mempunyai kewajiban untuk bisa mengerti bahasa Arab yang ada di dalam syahadat. Jadi kalau orang mu'allaf masuk Islam, baca asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, itu kira-kira harus mengerti artinya. Karena itu lalu dibacakan biasanya artinya, saya bersaksi, nah selain asyhadu tadi. Kalau tidak mengerti artinya, berarti seperti mantra saja. Kemudian yang kedua, harus mengerti artinya, bisa bahasa Arab ini untuk bisa membaca kitab Allah dengan benar, makhorijul hurufnya. Jadi kalau kitab Allah tidak harus mengerti isinya, karena bagi orang awam, Al-Quran al-muta'abbad bitilawati. Al-Quran dengan membacanya saja, walaupun belum mengerti artinya, itu dianggap ibadah. Tapi membacanya yang benar, sesuai makhorijul huruf, sesuai ilmu tajwid. Nah, belajar Arab, belajar bahasa Arab bagi orang awam, itu cukup bisa membaca kitab Al-Quran dengan benar, ngerti artinya syahadat, dan ngerti tentang zikir, bisa mengucapkan zikir-zikir yang wajib di dalam ibadah, seperti Al-Fatihah. Bacanya benar, ngerti artinya. Tasyahud akhir, bacanya benar, ngerti artinya. Takbiratul ihram, nah dalam sholat itu kan yang wajib, rukun-rukun qauliyah, takbiratul ihram, Al-Fatihah sama tasyahud akhir. Minimal ngerti. Bacanya benar, fasih, makhorijul hurufnya benar, madnya benar, kemudian takbiratul ihram, baca Al-Fatihah sama tasyahud akhir, dan mengerti artinya. Minimal itu yang wajib bagi kita semua sebagai umat Islam. Kalau kita ada sebagian kita yang belum mengerti, maka kita wajib belajar. Wa dzalika li anna hadhil madhkurat 'inda Syafi'i min fara'ididdin. Yang demikian itu karena hal-hal itu tadi wajibnya orang awam, orang keseluruhan, kita semua wajib belajar mengerti makna syahadat,
bisa mengucapkan Al-Fatihah dengan baik, tasyahud akhir dengan baik, terus bacaan-bacaan ibadah di ibadah yang lain dengan baik dan mengerti artinya, itu adalah min faraididdin, bagian dari kewajiban agama, fardu ain. Ya, fardu ain. Yang belum belajar, yang belum bisa, silakan belajar. Nah, kalau sholat Al-Fatihahnya pengucapannya harus bagus, harus fasih, juga diharapkan mengerti artinya. Begitu juga tasyahud akhir dan takbiratul ihram. Min faraididdin ala kulli fardin la yumkinu adauha illa bilisan arabi, bilisanil arabi. Yang tadi semua itu adalah kewajiban agama yang harus dilaksanakan dengan menggunakan bahasa Arab. Wa kullu syai'in tawaqqafa alaihi husulal fardi shara fardhan. Maka setiap sesuatu yang menjadi yang bisa dikerjakan dan kefarduan atau apa maksudnya, kewajiban itu tergantung padanya, maka hal itu menjadi wajib adanya. Karena sholat menggunakan Al-Fatihah yang berbahasa Arab, takbiratul ihram yang berbahasa Arab, tasyahud akhir yang berbahasa Arab, dan ibadah-ibadah lain juga beberapa doa-doanya juga wirid dan zikir-zikirnya, bacaannya menggunakan bahasa Arab. Dan jika itu merupakan fardu seperti takbiratul ihram, Al-Fatihah dan tasyahud akhir di dalam sholat, maka mempelajari dan memahami bahasa Arab itu menjadi fardu juga adanya. Tsumma qala rahimallahu aqiba dzalika. Kemudian Imam Syafi'i juga menambahkan sejalan dengan itu, Imam Syafi'i menambahkan bahwa wa mazdada minal ilmi bil lisanil ladzi ja'alahu Allahu lisana man khatama bihi nubuwatahu wa anzala bihi akhir kutubihi kana khairal lahu. Wa mazdadan, dan apa yang tambah minal ilmi dari pengetahuan, di lisanil ladzi ja'alahu Allahu lisana man khatama bihi nubuwatahu. Jadi pengetahuan apa saja yang tambah dari pengetahuan bahasa Arab, maksudnya kana khairul lahu, maka itu lebih baik. Jadi kalau pengetahuan kita lebih dari sekedar mengetahui makna Al-Fatihah, makna takbiratul ihram, makna tasyahud akhir, dan makna-makna bacaan bahasa Arab dalam ibadah, itu khairul lahu, itu baik bagi setiap muslim tersebut. Kama alaihi ayat ta'allama as-salata wa dzikra fiha wa ya'ti al-baita wa ma amara bi ityanihi wa tawajjuhi lima wajaha lahu yakunu tam'an fi maftarada alaihi wa nadba ilahi la matbu'an. Nah ini. Kama alaihi ayat ta'allama as-salat, sebagaimana juga seorang muslim wajib mempelajari salat, wal dzikra, dan mempelajari zikir, fiha, di dalam salat, bacaan-bacaan dalam salat, wa ya'til baita, dan wajib juga haji, wa ma amara bi ityanihi wa yatawajjuh lima wajah lima yakunu tab'an fi maftarad alaihi, dan wajib juga melakukan segala perintah-perintah dalam agama, baik fi maftarad alaihi wa nadba alaihi, baik yang wajib maupun yang sunnah. La matbu'an wa yakunu tab'an. Jadi kalau sekedar mengerti bahasa Arab yang dalam syahadat, Al-Fatihah, tasyahud akhir di dalam sholat, dan mengerti bacaan-bacaan di dalam ibadah, baik itu ibadah wajib maupun ibadah sunnah, wa yakunu tab'an, maka yang demikian itu tab'an, umat Islamnya tab'an, taklid saja, mengikuti saja aturan-aturan yang sudah ada. La matbu'an, bukan menjadi pengikut. Nah, jadi kalau tarafnya kita ini baru mengetahui yang tadi-tadi, maka kita tab'an, mengetahui.
lamat pu'an bukan tab'an, itu lamat pu'an bukan yang diikuti, tapi kita yang ngikut sama aturan. Lamat pu'an kita tidak bikin aturan sendiri. Kemudian Fafi hadal kalam min ahkamillahi syai'aini. Dan di dalam pembicaraan ini hukumnya ada dua yang berbeda. Awaluhuma, yang pertama dari kedua hukum itu anna ta'allama an tu'allima lisan al-arab fi masdad al-muqtaladi wa fardun. An ta'allama lisan al-arab fi masdad ala miqdaril ladhi huwa fardun ain khairun lil mu'minin yu'ajjar alaihi wa illam yakun hadha zaid fardun. Yang pertama adalah bahwa mempelajari bahasa Arab sebagai bekal fi mazada ala miqdar ladhi huwa, mempelajari bahasa Arab dengan kadar fi mazada ala miqdar ladhi wa fardun ain khil yu'ajjiru alaihi an takallama. Jadi gini, mempelajari bahasa Arab untuk bekal sekedar sesuai kadarnya, sesuai kadar yang tadi yang diceritakan di atas itu, sesuai kadar. Mengerti bacaan syahadat, mengerti bacaan-bacaan fardu di dalam sholat, mengerti bacaan-bacaan yang di dalam tawaf dan lain-lain, ibadah-ibadah wajib, dan itu huwa fardu ain, hukumnya fardu ain. Maka jika tidak mengerti, belajar, karena nanti tidak ada gunanya zikir-zikir di dalam sholat, ibadah-ibadah lain kalau kita tidak mengerti maksudnya meminta apa, maksudnya berzikir apa. Karena itu setiap umat Islam sebaiknya belajar itu. Dan kita tahu di majelis taklim, di madrasah, pesantren, diajarkan itu semua. Kalau kita punya pembantu belum mengerti, kita ajarkan makna Al-Fatihah itu apa, takbiratul ihram itu apa, dan lain-lain. Khairul mu'minin yu'ajjiru alaihi wa illam yakun hadza zaid fardhan. Jadi gitu ya. Tsanihima, yang kedua, anna man iktasara ala hadzal miqdar fa huwa fi umuriddin tabi' lamatku. Jika ada orang yang pengetahuannya kurang sekali mengenai bacaan-bacaan yang ada di dalam bacaan-bacaan yang difardukan di sholat, takbiratul ihram, Al-Fatihah, tasyahud akhir, dan bacaan-bacaan di dalam ibadah lainnya, itu pengetahuannya kurang. Bagaimana? Fahuwa fi umuriddin, maka orang seperti ini yang kurang pengetahuannya, mungkin mu'alaf baru masuk Islam, belum mengerti mana Al-Fatihah itu apa, mana takbiratul ihram, tasyahud akhir itu apa, mana doa-doa yang lain itu apa, maknanya semua. Atau anak kecil yang baru belajar, atau orang yang baru belajar Islam, maka fahuwa fi umuriddin la tabi'un, maka orang yang demikian di dalam hal agama tabi'un, menjadi pengikut, lamatpu, dan jangan diikuti. Nah, itulah. Jadi siapa yang diikuti dalam ilmu agama sudah mulai terarah di sini bahwa orang yang pengetahuannya kurang, jangankan pengetahuan agama secara mendalam, pengetahuan tentang sholat, zakat, puasa, dan bacaan-bacaan di dalamnya, dan apa itu maksudnya semua, maka fi umuriddin di dalam hal agama itu tabi' saja. Lamat bu, jangan diikuti. Di anna hadzal miqdar, karena kadar pengetahuan ini la yu'awilu li ma'rifatil ahkam minal kitab. Karena kadar pengetahuannya yang kurang itu, yang pas-pasan itu, la yu'awilu
ahli. Jadi tidak menjadikan dia ahli lima arifatil ahkam, bisa mengetahui hukum-hukum minal kitab dari Al-Quran was sunnah dan sunnah binafsi dengan sendirinya. Karena pengetahuan bahasa Arabnya pas-pasan, maka tentu saja belum bisa mengetahui, belum bisa menetapkan hukum-hukum syariat atau hukum-hukum fikih berdasarkan Quran dan Sunnah. Jadi orang yang baru masuk Islam, mu'alaf, yang pengetahuannya belum mendalam di dalam agama, jangan diikuti. Dia menjadi tabi, sebaiknya mengikuti. Kalau dia penceramah bagaimana Pak? Dia penceramah ya, tapi dia mengutip pendapat ulama. Menurut Ibnu Katsir, menurut Imam Syafi'i, menurut Imam Ghazali, menurut Imam At-Tabari dalam tafsir ini, dalam kitab As-Sunnah ini, dalam kitab fikih ini, begitu. Tabi dia harusnya. Bukan mengungkapkan pandangannya sendiri. Karena pandangannya sendiri juga, dia juga pengertiannya, pengetahuannya tentang agama masih minim begitu. Falidzalika, karena itu orang yang demikian masih kurang itu pengetahuannya tentang agama, huwa tabi'un, menjadi pengikut saja. La matbu, bukanlah yang diikuti. Apa yang dimaksud pengikut? Ayat seba'u fahmal ulama li kitab was sunnah. Tepatnya mengutip atau mengikuti pandangan ulama tentang isi kitab Al-Quran dan sunnah nabawiyah. Bukan dia punya pandangan sendiri. Hari ini hukumnya haram, peringatan hari ini hukumnya haram. Padahal dia baru masuk Islam. Baru belajar kemarin sore. Maka yang baru belajar kemarin sore, ayat ba'afahmal ulama lil kitab wa sunnah. Hendaklah mengikuti pandangan-pandangan ulama di dalam kitab-kitab tafsir, dalam kitab-kitab hadis, dalam kitab-kitab fikih, lil kitab wa sunnah yang menerangkan isi Al-Quran dan sunnah. Ammal matbu, adapun orang yang diikuti dalam agama, falahu, maka orang tersebut, maka baginya fi kalam Syafi'i, di dalam pendapatnya Imam Syafi'i rahimahullah, bayan khas, itu ada penjelasan khusus bagi orang ini, lima yahtajahu min lisan Arabi, tentang apa yang dibutuhkannya di dalam pengetahuan bahasa Arabnya. Tadi kalau pengetahuan untuk orang awam kita semua ini, minimal kita bisa ngerti takbir syahadat, takbiratul ihram, Al-Fatihah untuk sholat sehari-hari, tasawuf akhir, tasawuf awal juga boleh. Nah, jadi bacaan-bacaan di dalam ibadah itu kita wajib tahu. Tapi kalau pengetahuan kita pas-pasan, maka jangan jadi matbu, jangan jadi ulama yang diikuti. Tapi kalau pengetahuannya pas-pasan, menjadi tabi saja. Adapun kalau mau menjadi matbu, menjadi ulama yang diikuti, Imam Syafi'i nanti menjelaskan tersendiri apa yang harus dikuasai oleh ulama yang layak diikuti oleh umat. Faqala fir risalati, faqala, maka berkata Imam Asy-Syafi'i fir risalati, di dalam kitab Ar-Risalah halaman 50, dikutip di makalah ini, la ya'lamu min idahi jumal kitab ahadu jahli sa'atil lisan Arab. La ya'lamu, tidak akan mengetahui, min idahi jumal kitabi, tidak akan mengetahui penjelasan-penjelasan kalimat-kalimat di dalam Al-Quran. Siapa yang akan tidak mengetahui? Ahadu jahlin sa'atil lisan Arab, seseorang yang bodoh tentang keluasan ilmu bahasa Arab. Wa kathrati wujuhihi, dan luasnya makna bahasa Arab. Wa jama'i ma'anihi, dan berbagai kompilasi makna-makna di dalam bahasa Arab. Wa tafarruqiha, dan cabang-cabang bahasa Arab. Orang yang tidak mengetahui ilmu bahasa Arab secara mendalam, tidak mengerti nahwu, tidak mengerti shorof, tidak mengerti balaghah, tidak mengerti ilmu bahasa Arab yang di ulumul Quran, ulumul tafsir,
am, khos, mutlak, muqayyad, mujmal, mubayyan. Di dalam usul fikih, di dalam hadis, tentu tidak akan mengerti penjelasan-penjelasan di dalam Al-Quran. Itu menurut Imam Syafi'i. Wa min ilmihi intafat anhu shibhu allati dakhalat ala man jahli lisanihi. Karena pengetahuannya yang banyak tidak tahu ini, maka tidak banyak tahu karena itu ya, kira-kira karena tidak banyak tahu ya memang intafat anhu shibhu, tidak begitu mengerti perbedaan-perbedaan, kemiripan-kemiripan yang ada di dalam Al-Quran, di dalam bahasa Arab. Tsumma qala Syafi'i, kemudian Imam Syafi'i berkata lagi fi risalati, di kitab yang sama Risalah, di halaman berikutnya halaman 51, fa inna ma khataballahu ta'ala bi kitabil arab bilisaniha ala ma ta'arrafa min ma'aniha wa kana ma ta'arrafa min ma'aniha ittasal lisaniha wa in fatarathu ay yukhatiba bi syai'in minhu aaman zahiran yuradu bihil am zahir wa zahiran yu'rafu fi siyaqihi anna yuradu bihi ghairu zahiri wa takallamu bi syai'in tu'arifu bil ma'na dunal idhafi bil lafzi kama tu'arifu isharatu thumma yakunu hadha indaha min a'la kalamiha la nufardu ahla ilmiha bihi duna ahla jahalatiha wa kanat hadhil wujuh. Jadi begini, maksudnya adalah singkat saja ya, maksudnya saja dari fakro ini, dari paragraf ini. Allah Ta'ala menyampaikan Al-Quran dengan bahasa Arab itu ada makna am, ada makna zahir, dan lain-lain. Penjelasannya berbagai macam. Karena itu, untuk mengetahui itu tidak bisa dengan kebodohan. Tidak bisa dengan kebodohan. Saya tidak perlu menjelaskannya, nanti saya baca dulu, mau di akhir saya jelaskan. Wa kanat hadhil wujuh. Inilah berbagai makna di dalam bahasa Arab yang ada dalam Al-Quran. Itu maknanya macam-macam. Satu kalimat bisa dimaknai. Kalau itu tidak bisa didekati dengan kebodohan. Fi ma'rifati ahli ilmi min habihi. Jadi membutuhkan pengetahuan ahli ilmu untuk mengetahuinya. Ma'rifatan wadihatan indaha. Pengetahuan yang jelas. Gitu ya. Wa mustangkiratan inda ghairiha mimman jali hadzal lisan. Dan ini akan menjadi sulit kalau orang tidak mengetahui. Wa bilisaniha nazal kitab wa ja'ati sunnah. Dengan bahasa Arab inilah Al-Quran diturunkan dan sunnah nabawiyah diturunkan juga, disampaikan oleh Nabi. Fatakallafal qaul fi ilmiha takallufan ma yajhalu ba'dahu. Maka akan menjadi berat bisa memahami Al-Quran dan sunnah, bisa mengetahui, akan menjadi beban. Mimma ma yajhalu ba'dahu. Orang yang tidak mengetahui, sebagiannya tidak mengetahui, tidak mengetahui bahasanya, tidak mengetahui ilmunya. Itu harus sempurna, harus matang, bisa memahami Al-Quran As-Sunnah. Kalau ilmu tentang Lughatul Arabiyah, ulumul Quran, usul fikih, ilmu hadisnya sudah matang, baru bisa menafsirkan dengan benar. Kalau tidak, maka menjadi beban saja. Itu kira-kira. Summa bayyana rahimahullah, kemudian Imam Asy-Syafi'i menjelaskan hukma man takallama fi bayani ma'anil Qur'an, hukum tentang orang yang menjelaskan makna-makna Al-Quran, wahwa sementara dia yajhalu sebetulnya bodoh, tidak mengerti, hadisah keluasan fi lisan Arab, tidak mengerti secara luas tentang bahasa Arab, baik itu bahasa Arab nahwu, tata grammarnya, maupun sorofnya, sintaknya, maupun balagonya, maupun uslubnya,
maupun yang dalam ulumul Quran, ulumul hadis, usul fikih tidak mengerti itu, maka hukumnya seperti apa? Tetapi dia ingin menjelaskan Al-Quran gitu, ingin jadi seperti ulama menjelaskan Al-Quran, menceramakan ini maknanya Al-Quran seperti ini berdasarkan pandangannya sendiri, padahal dia masih awam, belum belajar khusus. Faqala, maka berkata fi risalati, berkata Imam Syafi'i fi risalah, dalam kitab Risalah halaman 53, wa man takallafa ma jahila walam tuthbitu ma'rifatahu kanat muwafaqatu lis-shawab. Orang yang karena kebodohannya menjadi terbebani dan tidak bisa, karena kebodohannya itu tidak bisa menetapkan secara meyakinkan ini benar ini salah, masih ragu-ragu karena dia bodoh, sebetulnya tidak luas pengetahuannya. Inna wa faqaw min haitsu la ya'rifu, posisinya itu keraguan-raguannya, ketidakmantapannya di dalam menetapkan makna Al-Quran dan menetapkan hukum, tentang mana benar mana salah saja dia belum bisa, hanya belajar Quran dari terjemahannya saja mungkin itu, maka itu ghairu mahmudah, itu tidak terpuji. Wallahu a'lam, itu tidak terpuji. Wa kana bi khat'ihi ghairu ma'dzur, kesalahannya kalau kemudian dia menetapkan, mengartikan Al-Quran salah karena kecetekan ilmunya itu, ghairu ma'dzur, tidak dimaafkan. Idza nataqa fi ma la yuqitu ilmahu bil farqi bainal khata'i was shawab fihi. Kenapa tidak dimaafkan? Karena dia berbicara tentang sesuatu yang dia sendiri tidak bisa tetapkan itu benar atau salah karena ilmunya masih sedikit. Wa idza lam yakun ma'dzuran, karena itu lam yakun ma'dzuran, hal ini tidak bisa dimaafkan. Karena makhudul anu nasab ila kitabillah, kenapa tidak dimaafkan? Wa akhdzun indallah, ini akan dihukum oleh Allah gitu ya. Li'annahu nasaba ila kitabillah, karena dia menyandarkan pandangannya kepada kitab Allah, mengatasnamakan Al-Qur'an, awis sunnah atau sunnah Nabi, atau awis sunnah Rasulihi atau sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, makna laisa minhuma, makna atau hukum yang sebetulnya tidak ada di Quran dan Sunnah, diucapkan sendiri karena kebodohannya itu pendapatnya sendiri, dia sandarkan kepada Quran dan Sunnah. Ini tidak bisa dimaafkan seperti ini. Kenapa? Bisa babi jahli, karena sebab kebodohannya. Wa innama bayyana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-udhru, padahal Rasul sudah menjelaskan tentang pemaafan fi khotoil istihad, orang beristihad lalu salah, itu dapat dimaafkan, malah dapat pahala 1, kalau benar dapat pahala 2. Tapi orang yang tidak berilmu terus tiba-tiba beristihad, kalau ulama yang sudah ngerti ilmunya, ngerti bahasa Arab, ngerti ulumul Quran, ngerti ilmu tafsir, ulumul hadis, ngerti segala keilmuan yang dipersyaratkan untuk jadi mujtahid, untuk jadi mufassir, untuk jadi muhaddits, lalu menetapkan hukum atau menetapkan makna Al-Quran atau makna Sunnah, lalu ternyata keliru, maka dimaafu, dapat 1 pahala. Kalau benar dapat 2. Ini berbeda dengan orang yang tidak mengerti tiba-tiba menetapkan hukum, maka tidak diampuni dosanya. Idza hakama, Rasulullah berkata, idza hakama fastahada fa akhta'a falahu ajrun. Idza hakama, ketika ulama menetapkan hukum, fastahada, kemudian beristihad, fa akhta'a, kemudian istihadnya itu salah, tetap bisa lah, itu bukan karena kebodohan, dia sebetulnya sudah berilmu, tetapi kan namanya orang keliru. Falahu ajrun, maka itu dapat pahala 1. Fahadal udhru, maka pemaafan ini liman badala judahu, karena ulama tersebut sebetulnya sudah
mencurahkan kesungguhannya fi ta'allumi hukmin, di dalam mempelajari hukum-hukum, fi ta'allumi hukmillah, di dalam mempelajari hukum Allah. Dia sudah musantren lama, sudah ke Timur Tengah, sudah belajar bahasa Arab, nahwu, sorof, balaghah, kira-kira awamil, jurmiyah, imriti, alfiyah, lalu belajar mulai fikih, mulai fatul qorib, muhadzab, terus hawi, terus dan seterusnya. Kemudian belajar ke Timur Tengah. Setelah Bahsul Masail ternyata menetapkannya salah. Bagaimana? Itu tetap dimaafkan karena sesungguhnya ulama-ulama tersebut yang salah menetapkan itu sebetulnya karena sudah sungguh-sungguh, hanya karena salah saja. Karena Imam Badala judahu karena sudah sungguh-sungguh di dalam mempelajari hukum Allah, antorikin wawasailihi, dengan berbagai cara dan wasilahnya, walugha Arabiyyah, dan belajar bahasa Arab, wasilatan yata'aqqalu bihamal Quran, sebagai media untuk memikirkan makna-makna Al-Quran, kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna ja'alnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Sesungguhnya kami sudah menjadikan Al-Quran berbahasa Arab agar kalian semua berakal. Fa idza takallama fil Qur'an wa sunnah biduni ma'rifatin hadhil wasilah, maka ketika seseorang berbicara atau menyampaikan apa yang dalam Al-Quran, Sunnah atau Sunnah Nabi, biduni ma'rifatin, tanpa pengetahuan hadhil wasilah, bahasa Arab yang cukup, ilmu ulumul Quran yang cukup, ilmu usul fikih yang cukup, ulumul hadis yang cukup, ilmu aqaid yang cukup, hanya sengomong-ngomongnya, tidak berdasarkan ilmu, karena mutakalliman biro'ihi, maka orang ini berbicara biro'i, hanya dengan akalnya saja, la bil ilmi, tanpa ilmu, kalladzi ya'khudhu hukman syar'iyyan min hadits, tanpa ilmu, la bi ilmin, kalladzi, sebagaimana orang ya'khudhu hukman syar'iyyan min hadits la yadri aw sabit abatil, sebagaimana juga seorang entah itu penceramah, entah itu yang ngaku ulama, menetapkan hukum syariat min haditsin, dari satu hadis saja, la yadri, yang sesungguhnya dia tidak mengetahui, ahwa sabitun, hukum itu sabit, ambatil atau batil, benar atau salah. Yaz'amu anna hadzal hukmallahi ta'ala, dia meyakini bahwa ini hukum dari Allah, padahal dia sendiri nggak yakin ini benar atau salah. Hanya karena hadisnya ngomong gitu, tiba-tiba diomongkan begitu. Waqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Rasulullah, waqad qala, dan teman-teman sudah berkata, sudah bersabda sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa alihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kadzaba alaihi, siapa orang yang berbicara bohong alaihi, atas namaku, membicarakan makna hadis atas nama Rasulullah, padahal itu salam, muta'amidan, dan kesalahannya itu sengaja, falyatabawwa, maka tungguhlah maq'adahu, tempat duduknya, minan nari, di neraka, maksudnya akan masuk neraka. Orang yang berbicara agama, berbicara ini dari Rasulnya, tapi sesungguhnya dari omongannya sendiri, dia sendiri nggak ngerti ilmu hadis, maka itu akan masuk neraka. Dzalika li'anna tafsira wa ru'ya anillahi kama atamadu Ibnu Katsir wa naqlu fi tafsirihi. Dzalika, karena yang demikian, li'anna tafsir wa ru'ya, karena tafsirnya itu pandangannya sendiri, anillah, yang jauh dari Allah, kama itamadu Ibnu Katsir, ini sebagaimana yang dipegangi oleh Ibnu Katsir, wa naqlu fi tafsirihi, dan yang dinukil dari tafsirnya. Jadi menurut Ibnu Katsir, orang yang menafsirkan, orang yang berbicara atas nama Quran dan Sunnah atas pandangannya sendiri, tanpa ilmu, tanpa dasar, maka masuk neraka. Itu sebagaimana dalam hadis tadi juga. Wa inna makana riwayat al-mufassir yaqulu hadzal ma'na min azal fawaid. Jadi begini, pendeknya beginilah kira-kira. Nanti panjang kalau saya baca semua. Menurut kitab Ar-Risalah Imam Syafi'i, kalau sekedar jadi orang awam seperti kita, yang penting sholatnya sah, bacaannya bagus, takbiratul ihramnya, al-fatihahnya, tasyahud akhir, itu yang wajib, itu hukumnya wajib. Terus doa-doa yang lain kalau kita juga
bisa doa iftitahnya bagus, kemudian baca surah setelah Al-Fatihahnya bagus, doa-doa yang lainnya bagus semua. Itu adalah kewajiban kita semua sebagai orang muslim secara keseluruhan. Kalau tidak kita ngerti bacaan-bacaan yang wajib di sholat dan ibadah yang wajib, itu kita berdosa. Maka kewajiban kita belajar. Tapi kalau kita hanya bisa itu, maka jangan berani-berani berbicara di depan umum, jangan berani-berani menetapkan hukum sendiri dari Al-Quran dan Sunnah. Jangan mengatakan Al-Quran maknanya ini, As-Sunnah maknanya ini, jangan berani-berani jadi ulama kalau memang belum belajar ilmunya ulama. Apa kalau jadi penceramah? Boleh. Tapi kalau Anda belum belajar ilmunya ulama, sebagaimana yang diterangkan Imam Syafi'i tadi, ilmu bahasa Arab, nahwu, sorof, ilmu Quran, ilmu tafsir, dan lain sebagainya itu, yang dipelajari bertahun-tahun di pesantren di Timur Tengah biasanya, kalau Anda tidak belajar itu, maka kalau bicara depan umum, kutiplah saja pendapat para ulama. Kita jadi tabi' saja kalau kita belum mampu. Menurut Ibnu Katsir, menurut Imam Al-Ghazali, menurut Imam Syafi'i itu seperti itu. Tapi kalau kita kalau kita belajar sendiri, mendalami usul fikih sendiri, dan sudah sesuai dengan syarat-syarat mujtahid, sesuai dengan syarat-syarat mufasir, kita boleh menafsirkan sendiri. Bahayanya kalau kita menafsirkan sendiri, bahaya kalau kita berijtihad sendiri, kita tidak tahu ilmunya, maka kita tidak dimaafkan, masuk neraka. Beda dengan orang yang sudah belajar lalu menetapkan hukum. Itu dimaafu, malah dapat pahala 1. Kalau ketetapannya dapat benar, dapat pahala 2. Itu bagi yang sudah belajar. Tapi bagi yang belum belajar, maka jadi tabi' saja. Nah, kaitannya sama standarisasi ulama. Banyak perdebatan, apakah ulama, ustadz atau penceramah perlu standarisasi atau tidak. Saya tidak mau masuk pada area politik, itu terserah. Saya bukan orang politik. Tetapi yang penting menurut Imam Syafi'i, itu baru saya kutip dari satu artikel, apalagi kalau mari kita rujuk ke risalahnya, dan Imam Syafi'i ini bukan hanya pandangan Imam Syafi'i, tapi yang lain-lain juga nampaknya ya, bahwa untuk menjadi matbu' ulama yang diikuti, itu ada syaratnya. Yaitu tidak hanya mengetahui ilmu bahasa Arab yang standar diketahui orang banyak. Kalau hanya ngerti Al-Fatihah, tasyahud akhir, ngerti takbiratul ihram, atau yang ngerti sedikit-sedikit ilmu agama, maka hendaknya jadi tabi' saja, menjadi orang yang ikut ulama, bukan menjadi ulamanya. Kalau menjadi ulamanya perlu ilmu pengetahuan perangkat yang perlu dikuasai. Kalau tidak, Anda berdosa. Jadi dalam hal ini standarisasi ulama menurut Imam Syafi'i adalah hendaklah menguasai ilmu-ilmu bahasa Arab secara mendalam, nahwu, sorof, mantik, balaghah, uslubul arabiyah, uslubul Quran, ilmu ulumul Quran, ilmu usul fikih, muhkam mutasyabihat, amkhos, mutlak muqayyad, mantuk mafhum, mujmal mubayyan, dan lain-lain. Anda pelajari, ada semua. Di perguruan tinggi ada, di pesantren ada, di Timur Tengah ada, di perguruan tinggi Islam ada. Itu kalau mau jadi ulama. Jadi mau ada pemerintah mengadakan standarisasi atau tidak, itu tidak penting-penting amat. Tapi yang penting adalah harus diketahui oleh semuanya bahwa menurut Imam Syafi'i, ulama itu tidak bisa sembarangan. Mau jadi bengkel aja harus belajar. Masa jadi ulama asal bisa halo-halo pakai sorban, mengatakan Al-Quran ini, Al-Quran itu. Ada yang mengatakan ulama itu ayam, itu kan ngaco-ngaco aja. Jadi harus belajar kalau mau jadi. Itulah yang saya maksud dengan standarisasi ulama menurut Imam Syafi'i. Semoga ada manfaatnya. Wallahu a'lam bishawab. Kalau ada kekurangan saya mohon maaf, itu hanya dari saya. Kalau ada kelebihan itu hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.